Silakan. Ibu Ikan dulu. Bu Ikan dulu kali. Oke, boleh. Baik, silakan. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ima atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab tentang bagaimana meningkatkan self-esteem ya Bu ya. Dan memang self-esteem ini penting sekali supaya tadi mencegah anak baik itu menjadi pembuli maupun jadi korban bully. Karena ternyata jadi pembuli pun ternyata pas dicek dalamnya biasanya self-esteem-nya kurang. Nah, langkah pertama Bu adalah pastikan bahwa kita punya koneksi atau kita sebut attachment atau kelekatan atau hubungan yang lekat sama anak, yang positif sama anak. Nah, gimana caranya gitu ya? Karena setiap hari ketemu sama anak, tidak menjamin kita punya kelekatan yang dekat sama anak, gitu ya. Kadang orang tuh suka salah kaprah. Ya saya deket kok sama anak saya, tiap hari ketemu, tiap hari saya jemput ke sekolah, saya nganter ke sekolah, padahal di sekolah, selama perjalanan ya diobrolin, kamu gimana sekolahnya, gimana nilainya, tadi bandel nggak, ini nggak, wah gitu kan, yang diterima hanya kritikan dan masukan. Nah, jadi bukan itu. Yang kita mulai bangun adalah koneksi, gitu ya Bu. Kenapa koneksi penting? Koneksi itu saya suka ibaratkan seperti sinyal handphone. Namanya juga koneksi ya Bu ya, kayak koneksi handphone. Sebagus apapun handphonenya Bu, kalau koneksinya atau sinyalnya nggak ada, maka nggak bisa dipakai itu handphone ya Bu. Jadi sama seperti kita dengan anak. Mau kita nasehatnya sekeren apapun, kita kasih kata-kata mutiara beribu-ribu kali pun ke anak, kalau belum klik, ibaratnya anak tuh sama kita belum deket, itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, katanya begitu ya Bu. Jadi memang sebelum kita kasih nasihat macam-macam, kita bangun dulu koneksinya. Jadi kalau saran saya Bu, tips and triknya adalah kalau untuk anak remaja, kalau kita bicara anak remaja, kita harus PDKT dulu ke mereka. Orang kalau ibaratnya gini, ya gitu lah, kita harus PDKT ya Bu, mau pacaran aja PDKT, masa semua kita orang tuanya nggak PDKT ya Bu, kan pacaran aja nggak boleh. Jadi kita harus PDKT, deketin. Kalau anak remaja saya kebayangnya ya mungkin, hari ini nonton yuk sama Mama. Nanti kalau PSBB udah selesai. Sekarang mungkin gini deh, Mama masakin makanan kesukaan kamu ya, kamu kan paling suka spaghetti, Mama masakin spaghetti. Masakin spaghetti, yuk kita makan bareng yuk. Selama makan bareng Bu, jangan nasehatin, jangan ngeritik, pokoknya tahan bener-bener ngasih nasehat. Kalau kita keburu-buru ngasih nasehatnya, yang ada yang muncul di kepalanya anak, oh mamaku tuh kalau lagi baik-baikin aku udah tahu nih aku ujung-ujungnya nasehatin. Jadi salah lagi, self-esteem-nya nggak kebangun lagi. Jadi yang pertama pokoknya PDKT bener-bener lakukan hal yang dia suka, kita ngobrol, bener-bener, kamu gimana sih kalau di sekolah, apa sih kamu sukanya tuh pelajaran apa yang kamu paling suka, oh gitu, temen yang paling seru siapa, oh kenapa, dan seterusnya. Pokoknya PDKT lah ya Bu intinya. Dan kita tahu lah PDKT itu nggak cuma satu kali, harus berkali-kali, supaya bisa terjadi koneksi yang positif. Nah, karena dari koneksi yang positif, anak merasa dicintai. Jadi self-esteem itu Bu, kalau bahasa Indonesianya padanan katanya adalah keberhargaan diri. Bukan harga diri, beda, tapi keberhargaan diri. Gimana dia melihat dirinya itu sebagai sosok yang berharga, sosok yang worth to be loved, gitu ya Bu ya. Jadi, oh aku nih memang patut berharga. dicintai gitu ya. Betul sekali Bu, patut dicintai. Dan orang pertama yang harus membuat anak merasa dicintai ya pasti orang tua. Gitu, karena kalau dia nggak dapat itu dari orang tua, nah dia akan mencari cinta itu dari pihak lain, betul banget Bu. Jadi kita harus benar-benar kembangkan itu tadi, ya hangat gitu ya Bu ya, hangat kan ada kontak mata, ya gitulah sambil diusap dan seterusnya. Dan juga responsif Bu, artinya gini, kita lagi pengen PDKT nih sama anak kita, tapi dia kayak lagi kesel banget hari itu, nggak mau, aku nggak lapar, aku nggak mau dimasakin spaghetti, aku nggak mau. Kita maksa nih, karena kita lagi semangat nih, pengen PDKT. Akhirnya kita juga jadi nggak responsif terhadap kebutuhan anak gitu ya. Anak lagi butuh istirahat, butuh tidur, kita maksain pengen PDKT. Jangan dulu, kita, capek ya nak, yaudah tidur dulu aja, besok aja masak spagettinya ya. Gitu. Jadi kita harus jeli, ibaratnya gitu ya Bu ya, membaca kebutuhan anak tuh lagi butuhnya apa gitu. Nah, tadi Bu, jadi yang pertama PDKT.
Itu penting. Kalau sudah PDKT, kalau saran saya sih Bu, cari apa yang menjadi passion anak itu. Zaman sekarang kan lagi booming banget ya Bu, passion, kelebihan lah pokoknya. Keunggulan anak kita tuh di mana sih Bu? Gitu. Karena dengan anak tahu, oh aku tuh jagonya di sini ya, itu self esteem dia akan meningkat. Kepercayaan diri akan meningkat. Ibaratnya mau dikatain sama temennya, lo matematikanya nilainya jelek mulu lo gimana? Dia dalam hati, nggak apa-apa, tapi kan gue jago banget main pianonya. Misalnya, atau iya nggak apa-apa lah, gue kan public speakingnya bagus banget. Emang lo bisa pidato di depan orang banyak atau apalah Bu. Dan itu adalah PR yang besar buat orang tua untuk nyari tahu minat anak kita di mana. Dan dalam mencari minat, kalau tips dari saya Bu, kita harus melepaskan apa ya konsep-konsep kita zaman dulu gitu ya Bu. Mungkin yang dulu kita mikirnya kalau orang tuh jago mesti jago matematika, bahasa, fisika tuh pinter. Nah itu harus kita lepaskan dulu deh. Yang teori-teori lama. Kita harus benar oke. Kita benar-benar cari anak kita nih kelebihannya apa. Kira-kira gitu Bu. Kalau kita bingung mau mulai dari mana, bisa banyak pihak luar yang bisa membantu mencari apa ya, kayak misalnya tes minat bakat gitu ya Bu, atau kita nanya sama gurunya di sekolah, Miss, anak saya tuh sebenarnya kalau di sekolah apa sih kelebihannya Miss gitu. Kita boleh cari bantuan, itu boleh Bu, daripada karena kan nyari minat juga susah ya Bu ya, kita kalau harus mulai dari awal. Atau kita ingat-ingat dari zaman kecil, oh dari kecil nih anak ini emang udah jago nih, mempadu padankan baju. Oh ternyata mau jadi desainer, bisa aja. Jadi itulah Bu, kita harus jeli. Kira-kira gitu sih Bu, jadi PDKT dan cari kelebihan untuk meningkatkan self esteem. Ya, Mudah-mudahan membantu ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, semoga menjawab ya Ibu Ima. Nah, selanjutnya nih, kira-kira upaya sekolah ya, tadi yang ditanyakan upaya sekolah gimana sih untuk mencegah nih, karena kan trennya bullying udah marak ya di berbagai macam sekolah, dan bahkan mungkin sepertinya tidak dapat dielakkan ya, Mister Wisnu. Jadi mungkin untuk Alfa jadi langkah jadi konkret kayak keren gimana? gitu. Kalau nggak gitu tuh nggak keren gitu. Iya, betul. Iya, jadi Ya, betul. Silakan Mister Wisnu untuk menjawab. Iya, terima kasih Miss Gita. Jadi kita lakukan secara konsisten tadi apa saja yang bisa mencegah adanya bullying ya. Tadi ada beberapa tahap tadi, dan juga yang paling penting adalah memberikan pengertian ke mereka gitu kan, bahwa misalkan mereka berkelompok kan, kalau biasanya yang girls gitu kan, yang cewek-cewek suka makannya berkelompok gitu kan, itu nggak apa-apa, it's okay berkelompok secara hobinya atau secara cara mereka mainnya gitu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau di satu angkatan atau nanti berkumpul secara satu sekolah, itu kalian juga tetap semangat dan bahwa ini anggota keluarga loh gitu kan. Jadi membiasakan ke mereka itu, membahasakan ke mereka itu adalah kita ini keluarga gitu kan. We are big family in this school gitu kan. Jadi mereka datang ke sekolah itu buat ketemu keluarga gitu kan. Bukan hanya sekedar menimba ilmu gitu kan. Dan juga guru bagi orang tua kedua gitu. Jadi komunikasi yang baik otomatis menjelaskan ke anak-anak, oh aku merasa dihargai loh, aku merasa disayangi loh di sekolah ini gitu kan. Otomatis insya Allah nggak akan terjadi adanya bullying di sekolah gitu kan. Terus juga memberikan edukasi ya, edukasi tentang tadi ternyata kalau aku bullying dampaknya seperti ini loh ke orang lain, kamu mau nggak dampaknya menimpa diri kamu sendiri gitu kan. Jadi benar-benar nggak bisa kayak di sekolah-sekolah misalkan kayak tadi yang aku bilang, kamu pelaku dihukum, kamu harus dikeluarkan, ya nggak akan mengubah tradisi kalau seperti itu. Jadi yang di Alfat lakukan adalah yang pertama, misalkan ada kasus, misalkan kalau ada kasus yang kejadian, itu wali kelasnya dulu ajak ngobrol gitu kan, selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Jika di level pertama nggak cukup, itu nanti naik ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah itu nanti bergainingnya atau deal-dealan hukumannya tuh ada tuh biasanya. Oh kamu nanti diskors atau gimana, kamu soalnya sudah melakukan 2 kali misalkan pelanggaran yang agak lumayan berat ya, sampai 2 kali misalkan. Tapi kalau nggak berubah juga, terus nanti naik ke level ketiga biasanya, itu kepala sekolah akan memanggil orang tua murid biasanya. Dan di level kedua juga sudah dipanggil, tapi di level ketiga ini itu sudah kayak ultimatum bahwa jika melanggar kembali, mohon maaf, kami kembalikan ke orang tua murid gitu kan. Jadi ada step-stepnya, jadi nggak langsung
hukuman berat saat pertama gitu kan, enggak. Oke. Karena ini sekolah gitu kan. Jadi kita Oke. harus memberikan komunikasi yang baik. Iya. Begitu, Mungkin Ibu Ima. Ini pemaparan mungkin dari Mr. Wisnu mungkin ada kaitannya juga ya dengan pertanyaan dari salah satu audiens, dari Ibu Fitriani Susiana ya, tentang sanksi dari sekolah, bentuknya apa saja. Tadi kan sudah dipaparkan sanksi ringan dan sampai dengan sanksi beratnya. Jadi tadi adalah kurang lebih prosedur pemanggilan, prosedur yang harus siswa tahapi, dan sebagai tambahan dari semua prosedurnya, di situ akan ada pendampingan dari guru bimbingan konseling gitu. Jadi memang dikawal dari awal hingga akhir sampai pemanggilan orang tua itu dengan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu Ima? Mungkin ada yang mau ini ditambahkan atau ditanyakan lagi? Udah diwakilkan sih tadi, memang di sini mungkin peranan guru BK ya. Iya, benar. Jadi waktu maaf, kakak dari Vira masuk di satu SMA itu saya kerja sama banget gitu sama guru BK-nya tuh, bener-bener akhirnya kakaknya Vira yang tadinya sering jadi tempat pembula akhirnya jadi terbantu gitu dengan adanya guru BK kerjasama dengan orang tua murid, wali kelas dan kepala sekolah. Mungkin peranan guru BK itu yang penting juga kali ya, Mr. Wisnu. Iya, sama benar. Satu lagi, maaf kalau saya boleh kasih masukan, kan mungkin pada saat bersama gitu siswa itu dengan guru tidak terlihat, tapi mungkin ada satu tempat gitu. Betul. Perlu banget gitu untuk dipasang CCTV. Maaf kalau sekali lagi saya selalu bilang CCTV ini di sini peranannya penting juga. Pada saat anak bilang, oh saya enggak, gue enggak dorong dia kok, gue enggak nunjuk dia kok, tapi begitu ada bukti, nah mungkin itu bisa jadi satu pembuktian dan jadi satu jalan keluar untuk bisa menyelesaikan gitu. Maksudnya kan biar dari awal-awal gitulah, Miss kita, Miss. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Ima. Alhamdulillah baik di Cirende dan juga di BNT sudah terpasang CCTV, jadi insya Allah aman. Jadi kita bisa memantau bareng-bareng bagaimana cara kita untuk ini ya. Jadi mungkin bukan pada saat kejadian langsung lihat, maksud aku tuh jangan pada saat gue nggak begini dilihat baru kelihatan. Mungkin pada saat itu jadi dilihat gitu loh. Ada satu orang yang untuk ngawasin gitu. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Ima. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ada pertanyaan nih selanjutnya dari Ibu. Oke, nih. Izin bertanya, saran dan nasihat apa yang harus ditanamkan korban apabila terkena bullying? Nah, mungkin ada tambahan juga nih Bu Wikan, pertanyaan ini tadi ada private ke saya. Mungkin sampai di level mana sih kira-kira anak itu harus kita bawa ke psikolog untuk konseling? Maksudnya dari korban dia perundungan itu sampai di level apa sebenarnya sinyal agar orang tua bisa langsung tanggap, mungkin membawa untuk anak mereka konsul ke psikolog. Baik, silakan Ibu Wikan. Oke, baik, terima kasih Miss. Ya. Kalau sampai sejauh mana gitu ya, kalau sebagai orang tua kita harus jeli melihat seberapa anak ini sampai terganggu gitu ya. Apakah sudah sampai mengganggu fungsi dia sebagai siswa di sekolah, artinya sampai nggak konsen belajar, nilainya jadi ngedrop, atau mengganggu fungsi dia ya sebagai anak gitu ya, di rumah dia juga jadi pemurung, jadi udah nggak pernah ngobrol lagi sama kakak adiknya, sama orang tuanya udah nggak terbuka, misalnya karena diancam gitu di sekolah atau apalah, jadi nggak mau makan, misalnya gitulah. Pokoknya ketika kita sudah lihat ada perilaku yang berubah, gitu, ada pola perilaku yang berubah, itu sebaiknya sih dibawa ke psikolog. Atau dia misalnya menolak ke sekolah sampai benar-benar, aku nggak mau ke sekolah gitu, sampai nolaknya tuh benar-benar banget gitu ya. Ketika udah diajak ngomong baik-baik, dia tetap menolak, boleh sebaiknya dibawa ke psikolog. Atau sampai ada psikosomatis misalnya itu, sampai pusing tiap pagi tuh jadinya pusing gitu, tiap pagi sakit perut karena tiap mau ke sekolah. Betul. Ya itu sebaiknya dibawa ke psikolog. Iya, nah ini mungkin berarti kalau hal pertama kalau sebelum timbul gejala-gejala itu ya yang misalkan ditemui itu nasihatnya apa sih Bu spesifiknya kalau memang korban bullying ya, nih udah ketahuan ini korban bullying, mungkin sebagai orang tua ya, apa kira-kira Bu? Yes.
Respon pertama ya Miss, sebagai orang tua ketika anak lagi cerita nih dia jadi korban bully, kuncinya adalah validasi perasaan anak. Artinya kayak tadi saya bilang, jangan sampai nih yang keluar dari mulut kita malah kamu lawan aja misalnya kayak gitu. Kok kayak gitu aja takut sih? Kamu jangan gitu dong. Jangan langsung memberikan nasihat, jangan terburu memberi nasihat. Yang penting pertama dengerin dulu. Kita validasi, kita akui gitu bahwa perasaan yang dia rasakan itu wajar gitu. Kamu takut ya nak digituin ya, bikin kamu gak nyaman ya. Oh pantas kamu jadi males ke sekolah ya nak ya, soalnya ya sih mama kebayang pasti rasanya gak enak banget. Tiap hari kamu dimintain uang gitu misalnya, atau tiap hari kamu disinisin sama kakak kelas, itu pasti rasanya gak enak. Itu dulu. Dari situ itu anak tuh udah, itu ibaratnya 50% kita sudah berhasil mengobati perasaannya anak. Jadi itu dulu, validasi perasaannya. Kalau sudah, baru kita bilang, nah kira-kira, karena ini anak udah SMA ya, kita boleh tanya dulu, kira-kira nak menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan ya supaya kakak kelas kamu itu nggak gangguin kamu lagi? Gitu. Kita boleh gali dulu supaya dia, kalau idenya dari dia, biasanya dia akan lebih berkomitmen untuk menjalankan daripada idenya dari kita. Kamu gini aja nak, gini, ntar anaknya berarti, aduh mama nih nggak ngerti banget sih gitu ya. Dari dia dulu kita tanya kira-kira menurut kamu gimana gitu. Terus kalau prinsip utamanya sih sebenarnya kalau mau ngasih nasihat ke anak yang terbuli, nah jangan tunjukin ke yang ngebully kamu kalau kamu takut. Walaupun kamu sebenarnya takut, nah kita harus bilang pasti ada perasaan takut. Kita nggak boleh bilang kamu jangan takut. Itu nggak realistis, karena pasti takut kalau dibully. Jadi kita bilang, nah walaupun kamu takut, mama tahu kamu dalam hati takut. Tapi jangan tunjukin ya ke yang ngebully kamu kalau kamu takut. Gitu. Kamu tatap matanya. Kamu bilang, kenapa emangnya kalau aku bodoh misalnya gitu ya? Atau emang kenapa kalau aku jelek misalnya apa? Jadi walaupun kamu takut, jangan tunjukkan kalau kamu takut ya nak. Itu sih, Miss. Cukup membantu nggak ya? Iya, sepertinya jelas ya apa jawaban dari ini Ibu Wikan. Oke, baiklah. Mungkin apakah ada lagi nih Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Mungkin sambil nunggu mempersiapkan pertanyaan bisa mohon waktunya bagi Bapak Ibu untuk memakan waktu mengisi online feedback yang sudah linknya saya share di chat box Zoom grup kita. Jadi survei ini akan sangat berarti dan kami butuhkan tim SMA Alfat untuk mengevaluasi nih kira-kira kegiatan kita selama ini sudah efektifkah atau mungkin ada masukan-masukan yang bisa sangat berarti dan mungkin kedepannya bisa kita realisasikan. Ya silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih kami tunggu. Masih kami buka sesi pertanyaan. Atau Mr. Wisnu atau Bu Wikan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mr. Wisnu? Oh, itu ada pertanyaan tuh, Miss. Oh iya, nih baik, nih ada baru. Oke, CCTV yang terpasang apakah sampai di ruang kelas-kelas? Karena seringnya perundungan ada di jam kosong dan waktu istirahat sekolah. Nah, silakan mungkin Mr. Wisnu. Iya, kalau yang pasti di tempat-tempat yang strategis ya, yang melibatkan banyak orang itu sudah terpasang, dan di beberapa kelas pun juga sudah terpasang, jadi bisa terpantau. Tapi insya Allah kalau di Alfat itu tidak ada jam kosong sebenarnya ya, karena ketika gurunya tidak masuk, otomatis guru pengganti gitu kan, guru yang menjaga di situ gitu kan, guru piket itu akan segera memberikan tugas. Jadi otomatis SOP-nya di Alfat itu tidak ada jam kosong. Jadi harus ada yang mengawasi, bahkan untuk ngasih tugas sekalipun kalau ada yang guru cuti atau guru sakit itu pasti akan mendelegasikan. Jadi otomatis walaupun tidak ada CCTV di kelas-kelas tertentu misalkan, itu otomatis sudah pasti ada laporan dari guru yang mengawasi. Jadi selalu kan karena kita evaluasi ya kejadiannya selalu di jam kosong di sekolah-sekolah lain ya, itu yang sangat kita hindari banget gitu. Jadi selalu harus ada guru
yang mendampingi, dan itu mereka bisa melakukan tugas dan juga melakukan pelajaran gitu. Harus ada guru pengganti. Ya, dan sekarang update terbarunya kalau tadi memang CCTV sudah terpasang di tempat-tempat strategis ya, sekarang sudah kita pasang semuanya di dalam kelas-kelas. Jadi semakin banyak CCTV yang terpasang, jadi insya Allah gerak-gerik anak dan juga mungkin aktivitas akan terekam ya semuanya. Dan untuk pertanyaan ini mungkin saya menambahkan nih dari pertanyaan Ibu Fitriani tadi, seringnya perundungan terjadi di waktu istirahat sekolah. Nah, itu memang betul banget. Tapi kondisinya untuk di SMP dan SMA Al-Fat, kegiatan istirahat itu senternya adalah di kantin sekolah. Jadi, siswa memang ketika jam istirahat atau snack time dilarang stay di dalam kelas mereka. Untuk apa? Agar pantauan dan terpantau. Juga terpantau ya guru-guru dan juga guru-guru di Al-Fat ini di semua level kita punya jadwal duty ya, jadi guru harus wajib turun meninggalkan kelas atau kesibukannya untuk menjaga dan menemani anak-anak, ngajak ngobrol kayak tadi yang mungkin program kita makan bersama, jadi di waktu jam istirahat. Nah, sehingga memang untuk bullying di waktu istirahat yang biasanya mungkin terjadi di dalam kelas, nah ini insya Allah kalau di Al-Fat, karena kita semuanya di satu center, di ruangan terbuka, di kantin, jadi insya Allah itu terhindari hal-hal seperti itu. Nah, itu penambahannya ya. Bahkan di SMP Al-Fat ya, Miss, biasanya guru-gurunya ikut main futsal, ikut main basket bareng, bahkan kepala sekolahnya kadang-kadang ikut nimbrung juga. Ya, jadi gurunya terlalu heboh untuk ikut ikut activity sama murid-murid ya. Baik, kami masih menunggu Ibu dan Bapak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bullying atau mungkin hal-hal lain tentang program SMP dan SMA Al-Fat. Mungkin apa Ibu Wikan ada yang mau ditambahkan, Bu? Oh, ini ada yang raising hand. Oke, coba Bu Ima lagi. Silakan Ibu. Maaf nih, maaf. Ya, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, kita setelah Ibu Ima ada dari Ibu. Oke. Silakan, Bu. Apa kegiatan keagamaan yang menunjang pribadi anak-anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik hingga tidak terjadi pembulian atau senioritas atau ada geng-geng gitu misterius nih. Wah, ini peran agama di Al-Fat. Ya. Sebelumnya di sesi berapa gitu kita pernah ada tentang program SMA Al-Fat tentang keagamaan ya. Silakan mungkin Iya. Ya, mungkin sekedar mengingatkan kembali bahwa di info station kita di yang keempat atau kelima ya kalau nggak salah, itu Pak Taufik sudah memberikan ke kita tentang bagaimana penanaman akhlak sedari dini gitu kan. Dan itu kita melakukan pembiasaan itu sholat berjamaah gitu kan, juga sholat duha berjamaah, zuhur berjamaah. Jadi otomatis itu akan membawa dampak positif untuk rasa nyaman sebagai sebuah keluarga gitu kan. Jadi di situ juga nanti ada kultum gitu kan, setelah dari sholat berjamaah itu ada kultum, bagaimana caranya kita bisa menghargai kita sebagai individu gitu kan, kita mempunyai rasa empati, tapi berdasarkan juga ajaran agama tentunya. Gitu, Ibu. Kajian akhlak mungkin ada, sekarang kan lagi nggak? Oke. Sekarang lagi ngetren ya, Mister, ada motivator muda kan sedang bermunculan. Nah, betul, mungkin bisa tuh diundang gitu motivator muda yang bidang keagamaan kan banyak nih sekarang. Itu mungkin salah satu kiatnya bisa dimasukin ke kurikulum Al-Fat. Iya. Kita ada event ini ya, kita juga ada event mingguan kan kajian akhlak. Di situ biasanya kita switch Ibu, jadi ganti-ganti pemateri. Dari yang keagamaan dan juga mungkin self development training gitu buat anak-anak. Nah, oke, selanjutnya nih Ibu Anggra Fermini, silakan Ibu. Halo Ibu Anggra. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Ibu. Apa kepencet? Oke, kita masih menunggu nih pertanyaan. Pertanyaan. Seru ya.
Seru ya Miss Gita, Seru. Bu Wikan. Seru. Emang. Karena kalau bullying, kayaknya kita punya banyak pengalaman ya. Kita masing-masing Iya. punya pengalaman semua tentang bullying. Betul, saya juga ngalamin. Iya. Kayaknya curhat semua jadinya yang kita bicarakan sebenarnya. Jadi maksudnya jangan sampai terjadi gitu loh. Ya, Mr. benar. Wisnu ke anak-anak Iya. kita gitu. Info session Ini ya, yang- jadi ajang sharing lah ya, jadi Iya. saling Iya, tanya dan juga Kalau dulu mungkin kita kuat ya Mr. Wisnu. Mungkin kita dulu kuat ngadepin. Kalau anak-anak sekarang takutnya kan sekarang kalau lu ngadu awas loh. Jadi serba salah gitu loh anak-anak sekarang. Mau ngadu nanti gue kena lagi gitu. Akhirnya kan diem. Nah, itu jangan sampai gitu yang terjadi kayak gitu. Iya. oke baik Itu nih ada yang ini ya Bu, apa ya, rasa nyaman itu. Jadi anak-anak ceritanya nyaman ke kita gitu kan, ke orang tua juga nyaman. iya, betul. Nah ini Mr. Wisnu, Ibu Wikan dan juga ibu-ibu, ibu dan bapak sekalian, ini ada ucapan terima kasih juga dari Ibu Fitriani. Nah, sama-sama Ibu. Ucapannya Alhamdulillah. adalah terima kasih banyak atas penjelasannya. Kami jadi semakin mantap dan tenang menyekolahkan anak kami di sekolah Al-Fat ini. Ya, alhamdulillah ketika kami bisa terus menjaga amanah dari para wali murid, itu sebuah kehormatan bagi kami juga, dan juga sekaligus tanggung jawab yang emang harus benar-benar kita jalani gitu bersama. Semoga kita juga bisa terus istiqomah ya, jadi selalu bisa Amin. amanah, istiqomah, Amin. selalu lebih baik untuk kedepannya. Oke. Amin. Jika Iya. tidak ada pertanyaan lagi nih, mungkin kita akan Maaf, satu Miss. Oke, tambah. Oh iya. Silakan. Ya. Ya. Miss Wikan kayaknya ya. Saya mau tanya, kalau seandainya nih anak ini kena bullying, tapi dia tuh nggak mau bicara. Jadi kita orang tua hanya lihat dari Gelagat. dari gerakan anak ini kok beda. Kemarin-kemarin mau cerita, mau ini, mau itu. Ini tiba-tiba dia diem, dia nggak mau cerita. Terus ditanya kenapa nggak mau jawab. Itu gimana ya kita orang tua caranya ya? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Betul sekali, banyak sih kejadian kayak gitu ya Bu. Jadi orang tua sebenarnya udah ngeh nih ada sesuatu deh kayaknya gitu ya, tapi anak enggan mau cerita, entah karena apa gitu ya. Ya mungkin karena kadang mungkin anak takut kita khawatir, mungkin gitu ya Bu, atau anak takut respon kita malah membuat dia semakin nanti nambah masalah gitu ya, atau gimana. Kalau memang misalnya anak udah kita coba gitu ya PDKT, kita pelan-pelan nanya tetap nggak berhasil, boleh misalnya kita kerjasama ke guru BK-nya terlebih dahulu, bisa coba digali deh, misalnya, atau misalnya kita tanya sama guru BK-nya, jadi guru BK-nya coba PDKT, kalau misalnya guru BK-nya juga nggak bisa, misalnya anaknya tertutup banget, coba dilihat anak ini paling dekat sama guru siapa. Kadang gitu ya Mister, kadang mungkin nggak dekat sama guru BK-nya, tapi anak tuh kalau sama Miss ini atau Mister ini tuh deket banget, boleh dicoba, walaupun Mister atau Mister tersebut bukan guru BK, mungkin boleh coba tanya. Jadi kalau memang kita sudah menyadari nih, kayaknya kalau sama aku susah terbuka, boleh hubungi guru BK-nya, Bu, untuk supaya dicoba PDKT gitu. Kalau misalnya guru BK nggak berhasil, guru yang lain boleh. Gitu. Tapi itu bagus banget Bu, artinya kita notice gitu ya, oh nih anak kayaknya ini ada sesuatu nih. Nah itu yang paling penting, dan itu adalah langkah awal yang sangat bagus. Jadi berbagai upaya ya Bu ya, harus ini kan gimana caranya biar bisa speak up gitu. Rangkulannya harus variasi gitu. Mungkin apakah dari keluarga, guru, atau teman terdekat, mungkin saudara, harus kita juga punya skill ngorek-ngorek nih, mencari tahu. Tapi maaf Miss, kadang-kadang kan anak-anak kan udah pada pinter semua pakai sosmed ya. Betul. Nah, kadang-kadang mereka lihat dari dia buka Google sendiri. Oh, kalau aku begini, harusnya begini. Aku begini. Kan belum tentu itu menurut kita ya, orang tua itu belum tentu itu benar loh, padahal kan. Tapi dia kayak mencari jalan keluar sendiri, tapi dia tetap nggak mau bicara. Itu gimana ya? Oke, silakan Bu. Iya Bu, kalau
tadi jawaban saya yang ke Bu Ima soal PDKT itu penting banget, Bu. Artinya gini, semua anak itu awalnya terlahir kan sayang sama orang tuanya, terbuka ya. Kita kalau ingat anak kita zaman kecil tuh hal-hal kecil aja diceritain. Mama, aku ini nih, mama. Nggak ada ininya lah gitu, nggak ada batasannya. Tapi seiring anak semakin besar gitu ya, mulailah terjadi ketegangan antara orang tua dan anak kadang gitu. Saya sendiri pun mengalami, mulailah anak ada yang dia nggak mau cerita ke mama karena takut mama responnya misalnya marah atau apa. Nah itu kalau anak remaja, udah pasti makin secretnya makin banyak dari orang tua. Itu udah nalurinya, udah naturalnya begitu. Jadi memang penting banget PDKT ke anak. Nah PDKT itu kalau buat kalau tips dari saya Bu, kita sebutnya special time. We have to spend special time sama anak. Nggak usah Bu, kadang kan kita mikir, aduh quality time, aduh sayanya sibuk kerja, sibuk banyak, di rumah juga banyak kerjaan, nggak ada waktu kalau mau quality time seharian. Enggak, ternyata kalau mau quality time sama anak itu sebenarnya cukup 10-15 menit, tapi berkualitas. Artinya kita tidak terdistract oleh handphone, gitu ya. Jadi 10 menitnya benar-benar kita fokus sama anak, bukannya tunggu bentar, cek handphone gitu. Enggak, jadi 10-15 menitnya fokus ke anak. Dan yang tadi Bu, saya bilang, 10-15 menitnya tanpa ada nasihat. Jadi jangan sampai nih 10 menit pertama udah seru nih, kita ngobrol sama anak, ngomongin hal-hal yang dia suka. 5 menit terakhir, makanya nak, kamu tuh kalau ada apa-apa harus cerita sama mama. Nah, enggak bisa anak begituin. Jadi 15 menitnya tuh full kita having fun sama anak. Dan balik lagi prinsipnya, PDKT itu nggak bisa cuma sekali. Harus diulang lagi. Ulang lagi sampai anak itu terbangun di pikirannya adalah, oh ternyata mamaku tuh asik juga orangnya ya. Bisa juga diajak ngobrol, bisa juga diajak interaksi gitu tanpa ngomongin kamu udah ujiannya udah belajar belum atau apa. Ternyata bisa. Nah, dari situ pelan-pelan mudah-mudahan anak jadi lebih terbuka. Itu sih Bu. Jadi spending special time. Kalau saya cara ininya PDKT lah intinya ke anak gitu. Oke. Terima kasih Miss Wikan. Iya, Bu. Jadi PDKT-nya continue ya Bu ya. Jangan cuman pas ada maunya ya Miss Wikan. Dan gak usah lama-lama, ternyata 10 menit asal fokus tuh bisa. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Tanpa media ya? Tanpa media. Tanpa media, full. Spesial dan quality. Oke. Baiklah, jika mungkin tidak ada lagi pertanyaan, ada nih. Ada, sorry maaf. Jadi Ibu Dila Bondan, ini salah satu ini nih, setia juga nih. Ibu Dila, kebiasaan memanggil kakak nih dari antara kakak kelas dan adik kelas kan kalau di Alfat budayanya kalau sama yang tua manggilnya kakak gitu. Terus kalau sama adik kelas biasanya kalau guru tuh sering ini banget nih, misal sering banget saya negur hehehe gitu misalkan panggilnya. Kalau emang bisa mereka manggil adik silakan manggil adik gitu. Sebagaimana adik kelas ini manggil kakak ke kakak kelas. Nah, kira-kira gimana Mister tanggapannya terkait dengan pemanggilan ini kakak kelas? Iya. Jadi di Alfat ya, terutama di SMP itu memang mereka itu biasanya manggil untuk kegiatan, untuk apa? Biasanya kita manggilnya memang Kak gitu kan. Kak Nadia, Kak Nadira misalkan atau Kak Sasha gitu kan. Bahkan untuk alumni aja mereka masih manggilnya itu kemarin siapa Mister yang diundang? Kak siapa? Jadi karena apa ya? Kakak adik ini sudah terbiasa di Alfat, otomatis rasa kekeluargaannya pun juga sangat terasa sampai detik ini gitu. Jadi memang kita membiasakan di Alfat itu hubungannya bukan junior senior tapi ya keluarga gitu kan, kakak dan adik. Ya, jadi ini salah satu tradisi sekolah ya yang kita jaga dan terus lestarikan ya. Insya Allah ini adalah tradisi baik untuk anak-anak ya. Baik. Sepertinya nih Ibu Wikan dan Mr. Wisnu sudah tidak ada lagi nih yang mau bertanya. Iya. Kayaknya nggak terasa ya, Miss? Udah jam 3 ya? Ini udah lama banget. Kayaknya excited banget nih sama topik hari ini. Makanya mungkin silahkan saya mengingatkan lagi untuk ngisi
ini ya, survei online-nya, karena Bapak dan Ibu bisa dan mungkin banget loh untuk memberikan kita masukan lagi ke depannya mau sesi yang seperti apa sih gitu. Mungkin yang bisa nantinya juga untuk kita juga gitu ilmunya, yang bisa kita pakai sendiri. Oke. Silakan saya ingatkan lagi untuk mengisi. Nanti juga saya akan share link survei online ini ke WhatsApp Alphard Info Session. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya mau mengingatkan kembali, ini adalah sesi officialnya dari 7 rentetan kegiatan Alphard High School Info Session. Ini hari ini adalah yang ke-7 dan ini adalah sesi yang terakhir. Dan kita masih ketemu di sesi WhatsApp group. Jadi info session via WhatsApp. Nanti akan saya kirimkan di sini linknya. Mungkin bagi Bapak Ibu peserta baru yang belum bisa bergabung, silakan bisa mengklik link yang akan saya kirim. Jadi sesi diskusi tersebut akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, jadi kita terakhir nih masih ketemu nanti di dalam grup info session. Oke, mungkin closing statement Ibu Wikan dan Mr. Wisnu sebelum saya akhiri. Karena menarik banget nih hari ini. Menarik banget ya. Betul. Silakan Ibu. Oke, kalau dari saya, mungkin berarti pesannya adalah jangan lupa PDKT. Iya, betul. Apalagi ke anak remaja, jangan sampai dia di PDKT-in orang lain, tapi orang tuanya sendiri nggak PDKT gitu ya. Kita sebagai orang tua wajib PDKT, supaya anak apapun kesulitan yang dia hadapi di sekolah, termasuk itu bullying, dia akan nyaman cerita sama kita, dia tahu bahwa kita adalah tempat yang aman untuk dia cerita dan untuk mencari solusi gitulah. Jadi kita harus jadi sosok yang tempat amannya, safe place-nya anak kita. Jadi apapun kesulitannya dia akan bisa hadapin dengan mengadu ke kita gitu. Selalu jadi ini ya, yang terdepan. Oh iya, tapi jangan juga anak jadi manja apa-apa ke kita. Oh, iya, jadi harus itu tuh ya. Ya, memang susah-susah gampang. Benar. Oke, silakan Mr. Wisnu, mungkin ada closing statement. Iya, dari 3 kasus yang saya ceritakan di depan itu ada satu pemerhati anak gitu kan, dia bilang bahwa kasus-kasus tersebut itu menjadi dosa lingkungan gitu kan. Berharap itu tidak akan kejadian ya sama kita semua gitu kan, karena juga dosa lingkungan itu berarti semua orang yang ada di lingkungan itu ikut tanggung jawab atas tadi beberapa kasus yang tadi gitu kan. Mungkin yang bisa saya garis bawahi, kita sebagai pendidik sekarang ini kita belajar menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak gitu kan, karena zamannya sudah berubah gitu kan, mereka sudah bukan layaknya kita di zaman dulu yang diomelin, dikerasin gitu kan. Kita saat ini belajar menjadi sahabat yang baik, contoh yang baik, lingkungan yang baik. Insya Allah semua akan baik. Amin. 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 Oke, baik. Tak terasa nih kita sudah menghabiskan waktu 2 jam lebih. 15 kurang harusnya, Miss. Kurang. Oke. Nggak kerasa ya, Ibu. Kita dengerin yang ini, mungkin yang pemateri udah aus. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf Ibu dan Bapak jika ada salah ucap yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mungkin dari saya juga mewakili tim SMA Alphard yang sebagai salah satu tim SMA Alphard, saya mewakili, kita mohon maaf, kita minta maaf atas kekurangan yang mungkin dari acara ini masih harus banyak yang kita evaluasi gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Mungkin kalau kita masih berjodoh dan punya kesempatan lain, kita bisa berkumpul kembali, sama-sama belajar dan sharing dalam sesi online Zoom yang mendatang. Baik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Miss dan Mister dari Alfat BSD dan Cirende. Ibu Wikan, makasih ya Bu. Terima kasih Miss Gita, terima kasih Mr. Wisnu, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Miss Wikan. Terima kasih. Ya, terima kasih.